bin 18 Jahre alt und jetzt möchte ich nach Deutschland fliegen. Oke, jadi sekarang aku lagi di Bandara Sunda, sedang check-in untuk persiapan ke Jermannya. Aku transitnya di Singapura dan pakai Singapore Airlines. Terus ikuti aku ya. Aku langsung ke Frankfurt ya. Oh ya. Tadi haldengnya udah ya, yang Meldum itu ya tadi. Oh iya udah. Paspornya, ini untuk boarding pass-nya, Jakarta Singapura. Akhirnya kita di pintu 9 ya. Untuk nanti di Changi Singapura transitnya nanti ada asisten. Oh, makasih ya. Ya, Pamerin dong paspor, Pak, dipamerin. Hallo Leute, wie geht es euch? Ich bin Ica und jetzt möchte ich nach Deutschland fliegen. Alhamdulillah, jetzt kann ich nach Deutschland. Das ist eine Landung vom Bord. Und dies ist mein Ticket. Das ist mein Ticket nach Deutschland. Dan saya pilih tiket Singapore Airlines, dan insya Allah saya bakalan take off tuh jam 7 malam. Jadi apa ya, pengalaman saya untuk ke Jerman itu benar-benar nggak mudah banget, dan syukurnya saya menemukan kursus yang benar-benar bagus, yaitu Deutsche Academia. Di sana saya bisa expression lancar, bagus, dan saya menemukan banyak banget pengalaman hidup dan banyak banget teman-teman dari berbagai macam daerah. Terima kasih. Liebe Grüße-nya mana? Liebe Grüße. Okay, bisher möchte ich reinkommen. Ich möchte meinen Reisepass und dann meinen Test wieder checken. Und ja, das ist meine neue Erfahrung. Danke. Oke, sukses. Amin. Gitu gantinya. Hallo, ich möchte mein Thema über welche Verkehrsmittel benutze ich. Okay. In der Freizeit benutze ich Fahrrad zu meinem Kurs, und dann in meinen Urlaub bin ich natürlich mit dem Auto zum etwas Platz gefahren, und selten gehe ich zu Bus, weil ich keine Lust zu Verkehrsmittel benutzen, und dann zum Arbeitszweck benutze ich auch natürlich das Motorrad, weil das sehr natürlich praktisch ist. Und dann, wenn ich mehr Zeit habe, gehe ich gerne zu Bus, weil das sehr Gesundheit ist. Und ja, das ist genug von mir.
Jadi ini seragam kerja aku buat di restoran. Tuh. Hari ini mataharinya kenceng banget sinarnya, aku seneng banget karena libur. Terus pagi-pagi ya udah aku yoga dulu, terus baru kesini sama sambilan minum kopi. Misalnya ada yang penasaran itu kalau Ausbildung Hotel tuh ngapain aja sih gitu. Gua sebulan pertama itu di dapur, belajar tentang ngehandle makanan, terus ngehandle peralatan dapur, peralatan makan juga dan lain-lain, karena nggak sembarangan ya ngehandle buat makanan itu. Terus juga itu sebulan setengah gue di sana, karena Asubi itu belajar semuanya, kita belajar semuanya itu jadi kita pindah-pindah. Terus sebulan setengah gue di dapur, setelahnya gue di restoran resort. Itu gue belajar tentang servis, gimana cara ngidangin makanan, nyiapin meja, terus nge-mix minuman dan lain-lain, gimana caranya kalau ada reservasi, apa yang harus disiapin, nyiapin buffet dan lain-lain sebagainya. Tuh gue belajar semua di sini, dan di sekolah pun gue juga belajar. Terus gue bulan depan pindah ke reservasi golf, dan gue baru ke hotel gue di tempat gue kerja itu bulan-bulan Mei kalau nggak salah koleksi ya. Dan memang harus pindah-pindah karena semuanya kalian mempelajari. Gitu juga di sekolah, asik sih sebenarnya pelajarannya. Ya memang kadang absurd, kalian harus mempelajari taplak meja, terus jenis-jenis taplak meja, bahan-bahannya dan lain-lain. Kadang juga kayak pas lagi belajar tuh, ini apaan sih? Kayak gini dong dipelajarin. Cuman itu penting karena memang kita mengutamakan detail. Ya namanya juga di hotel kan, maksudnya tamunya kadang juga nggak sembarangan ya, apalagi hotel-hotel gede gitu. Jadi emang benar-benar harus dibikin semuanya perfect. Jadi gue kedinginan banget di sini di luar, jadi mungkin kita pindah. Kalau mungkin teman-teman mau ngelihat suasana di tempat gue tinggal, ya seperti inilah. Gue tinggal di sebuah desa, tuh lagi ada putih-putih di sini, itu frost. Ya karena tadi malam tuh dingin, terus sempat gerimis. Karena di sini suhunya udah mulai -1, jadi nggak ada salju. Memang sih nggak ada salju, cuman jadi es semuanya. Apa yang turun dari langit. Tuh di belakang sana ada danau. Gue beruntung karena kamar gue punya balkon, jadi gue bisa duduk bersantai ria di sini. Terus gue menyiram tanaman, gue juga punya tanaman. Ya untuk menghilangkan stres juga sih. Maksudnya kadang kan stres kerja, terus wajar sih kalau stres kerja. Semuanya tuh baru, semua tuh ganz neu untuk kita orang Indonesia di sini. Jadi kadang butuh penyemangat. Kadang juga sama teman-teman ngobrol dan lain-lain untuk memperbagus bahasa Jerman. By the way, gue di sini nggak punya orang Indonesia, itu sebuah tantangan juga. Dan gue sih kayak buat teman-teman di sini mungkin nanti yang ditempatin yang nggak ada orang Indo, itu kalian beruntung sebenarnya karena kalian bisa memperbagus bahasa Jerman kalian dengan lebih cepat. Gue ngerasain banget sih perbandingan bahasa Jerman gue awal datang sama pas gue udah 3 bulan di sini, itu udah jauh banget. Kayak gue udah bisa ngobrol sama teman-teman gue, udah bisa ikut-ikut kayak maksudnya kayak makan-makan di sini tuh, makan bareng dan lain-lain itu udah disebut party gitu kan. Bisa ikut party dan lain-lain gitu. Kalau untuk Ausbildung sendiri itu sebenarnya nggak semuanya juga sih disediain tempat tinggal. Kalau misalnya teman-teman penasaran di sini, gue di sini ada disediain tempat tinggal sama betrip. Cuman emang harus bayar. Cuman nggak begitu mahal. Ya lumayan sih. Terus juga gue di desa yang agak-agak jauh dari kota. Kalau teman-teman mau lihat, inilah kamar gue yang super berantakan ini. Ini ya begitulah. Gue beruntung gue bisa dapet Anjay Simmer yang punya dapur, dan beberapa teman-teman gue pun juga ada juga yang dapat dapur, cuman paling dapur bersama gitu. Gue pengen sih bikin video di tempat kerja, cuman tempat kerja gue nggak boleh megang HP. Ya dimanapun juga nggak bisa coy. Maksudnya ya kalau kerja gitu, main HP pasti istirahat gitu, dan istirahat pun juga nggak lama kayak ya gitulah. Terus juga kalau di sekolah, kalau misalnya ada nanya itu sekolahnya kayak gimana sih, ya sekolahnya kayak sekolah biasa aja gitu. Justru gue ngerasanya bukan kayak kalau mungkin teman-teman di sini yang pernah menyicip bangku universitas itu nggak sama kayak di uni gitu. Ya sekolahnya ya kayak di SMA gitu, cuman yang kalian pelajarin tuh gimana caranya kerja di hotel atau di kantor atau di apa sesuai di bidang kalian gitu. Kalau kalian mau pengen tahu
pengen tahu buku atau apa yang gue pelajarin, ini yang gue pelajarin selama nanti tahun pertama tentang gastronomi dasar. Ya isinya tuh kayak kalian di dapur tuh ngapain gitu, terus di dapur tuh ada apa aja. Nah teman-teman dilihat di sini, bahkan gue mau pelajari semua jenis sayuran-sayuran, ada entah kol, banyak banget coy kol di Jerman, gue nggak ngerti lagi, kayak gue taunya cuma kol hijau, sawi atau apa, di sini tuh banyak banget kol, gue udah bingung gitu. Nah inilah dasar ya kenapa kalian harus lulus ujian B1 dan harus mengerti, paham bahasa Jerman, dan jangan pernah menyerah untuk belajar bahasa Jerman, karena di saat kalian nyampe di sini pun kalian bakal menghadapi hal yang lebih dari itu. Gue sih yakin sih pasti bisa, orang-orang juga pada bisa kan. Terus kalau untuk di hotelnya, maksudnya tentang hotel banget dan khusus itu gue belum, di sekolah gue belum masuk karena gue baru belajar tentang service di restoran dan gimana cara di restoran, belum ada di housekeeping atau apa. Cuma nanti di tahun kedua gue bakal pakai buku ini, Hotel Fachleute, yang bener-bener isinya tuh bener-bener hotel banget, yang ada tentang reservasi, gimana caranya menghandle reservasi hotel, gimana caranya mengurus kamar dan lain-lain. Kan itu kita nggak bisa sembarangan ya, kayak kamar itu tuh nggak boleh ada debu, nggak boleh ada apa, dan nggak boleh ada yang aneh-aneh gitu, dan benar-benar harus bersih banget, terus kayak detail banget lah pokoknya. Dan di sini juga kayak diajarin tentang beer, wine, terus tentang gimana cara ya ada yang kayak bir, cara bikinnya atau apa gitu, cara penyimpanan dan lain-lain, itu kalian belajar di sini. Terus ini juga ada tentang Berechnung, penghitungan dan lain-lain sebagainya. Makanya kalian semangat belajar bahasa Jerman ya, karena di sini bukunya nggak ada buku bahasa Indonesia. Kadang juga kalau kangen sama bahasa Indonesia, gue suka banget baca tulisan lama, bukan kayak novel atau cerpen lama. Jadi gue beli ini buat bekal di Jerman, buku Indonesia yang gue sendiri pun belum habis bacanya karena gue bacanya sangat pelan-pelan. Ya kadang-kadang juga sejauh apapun kalian melangkah, kalian bakal tetap ingat dengan bahasa Indonesia dan bahasa ibu kalian. Kalian kangen, apalagi dengan posisi gue yang ada orang Indo. Gue kangen banget bahasa Indonesia BTW. Ini gue bikin video makanya agak panjang sedikit karena gue sangat senang sekali bisa berbahasa Indonesia. Terus juga ini yang mungkin bisa kalian pinjam di Goethe Institute. Ini BTW gue dapat gratis dari Goethe Institute karena mereka lagi bom-bom buku. Jadi gue ambil karena kata si mbaknya, ini bisa diambil, ini boleh. Ya udah gue bawa aja ke sini sekalian. Dari Jerman kembali ke Jerman. Buku ini sangat membantu gue untuk mempelajari semua gramatik dari yang paling dasar sampai yang paling susah. Terus juga gue dapet buku gratis, alhamdulillah, buku hibahan dari Goethe Institute, Kommunizieren in Beruf. Mungkin teman-teman kalau pengen belajar kayak gimana sih caranya komunikasi di kantor, terus apa aja sih biasanya kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang yang di kantor atau apa gitu, kalian bisa pinjam ini juga di Goethe, kayaknya masih ada buat dipinjem, buat dibaca juga dan diingat-ingat. Mungkin biar lebih ingat bisa ditulis. Ini gue dapet hibahan, alhamdulillahnya gue bawa ke sini juga buat belajar dan begitu. Terus ini adalah buku yang gue sendiri baru tahu di saat gue ada di sini. Karena gue nggak, teman-teman gue sendiri pun yang udah duluan nggak pernah cerita kalau mereka harus ngisi buku kitab suci ini. Ini tuh namanya Ausbildung Nachweis. Jadi kita tuh harus mengisi dan melaporkan semua apa yang kita pelajari dan semua apa yang kita lakukan selama di kantor atau di sekolah. Sebagai contoh, ini nih contohnya. Tuh, apa yang gue pelajarin, apa yang gue nggak bisa zoom coy, karena gue bikin video ini di HP. Tuh, apa yang gue pelajarin di sekolah ini dan apa yang gue lakukan di tempat kerja seperti ini. Jadi gue harus benar-benar menuliskan semuanya. Kayak buku, kalau mungkin teman-teman di sini yang Muslim tahu buku Ramadan, nah persis. Kalian selama 3 tahun mengisi buku Ramadan versi Ausbildung Nachweis. Ya sangat menarik sih sebenarnya. Jadi kalian tuh inget semua apa yang kalian pelajarin dan untuk persiapan ujian juga kalian tahu kalian harus mengulang apa dan belajar apa dan lain-lain. Dan buku ini selalu dikontrol sama chef, sama bos yang ada di sini, sama atasan. Apa yang dipelajari di sekolah dan apa yang sudah dilakukan di tempat kantor. Begitu juga sebaliknya di saat kalian membawa buku ini ke sekolah. Dan nanti di ujian terakhir tahun ketiga, buku ini bakal dikoreksi sama IHK. IHK tuh kayak bagian ketenaga kerjaan kali ya di Indo atau apa gitu. Nggak ngerti sih gimana cara nge-translate-nya ke Indonesia. Pokoknya nanti sebelum ujian ini kalian diperiksa. Jadi benar-benar harus mengisinya dengan baik. Dan itu salah satunya kenapa kalian harus belajar bahasa Jerman. Videonya kayaknya udah kepanjangan, mungkin teman-teman udah pada bosan. Paling itu aja dulu dari gua. Dari gue sendiri pun kayak mungkin pengalaman kita bakal berbeda dari ya setidaknya
teman-teman di sini udah punya bayangan, oh nanti gue bakal kayak gini, bakal kayak gitu gitu. Udah mungkin lebih dan kurangnya gue mohon maaf, karena gue kadang juga nggak tahu gue harus ngomong apa. Cuman ya gue yakin sih, kalaupun teman-teman di sini ada yang merasa kesusahan dengan belajar bahasa Jerman, itu wajar kalau menurut gue. Cuman di saat ada kesusahan jangan pernah nyerah, pasti ada aja jalan keluarnya. Dan yakinlah hal terberat dan hari terberat itu bakal terlewati. Itu pun juga gue kadang juga gak nyangka kenapa gue bisa nyampe sini. Kadang juga gue kalau sendirian di kamar tuh kayak, ah ya Allah gue udah nyampe sini ya Allah, gitu kan. Ya gitu sih, gitu lah. Hören Sie die Texte? Was machen die Leute und wann? Hören Sie die Texte? Jadi kita harus dengerin audionya. Aku Diana, aku siswa DA dari bulan Juli, jadi DA di Jogja angkatan yang pertama. Awalnya menurut aku kalau misalkan sistem camp menurut aku seru banget, soalnya kan aku baru pertama kali merantau dan di sini ketemu sama banyak orang-orang dari hampir seluruh Indonesia dan ada latar belakang yang berbeda juga, budaya yang beda sama agama yang beda, jadinya kita banyak punya cerita gitu, mereka juga sering cerita-cerita gitu. Semuanya perkenalkan, nama saya Maiden, saya siswa DA Jogja angkatan pertama. Untuk pesannya mau pertahankan metode pembelajaran pagi, siang, malam kita harus full dengan bahasa Jerman supaya kita terbiasa dengan bahasa Jerman. Seperti itu. Cukup membantu sih, soalnya kita dari pagi, siang, malam itu digempur dengan bahasa Jerman sehingga kita tidak akan punya waktu luang untuk tidak berbahasa Jerman gitu. Paginya kita bahasa Jerman, siangnya bahasa Jerman, sorenya bahasa Jerman, malamnya bahasa Jerman. Dan itu dibimbing dari pihak sini, difasilitasi dengan Frau atau pembimbing untuk untuk berbahasa Jerman itu. Kenalkan, nama saya Rui, saya dari NTT. Kesan saya selama berada di DA ini sangat membantu untuk proses pembelajarannya, apalagi sistem pembelajaran di DA itu sistemnya camp, jadi bisa belajar bareng teman-teman selain belajar di luar kelas, jadi sangat membantu untuk belajar bahasa Jerman. Terus banyak mendapatkan pengalaman baru juga selama di sini, jadi pokoknya tempatnya. Hai, aku Tania, aku dari Jakarta. Kesan-pesan aku selama aku belajar di Deutsch Academia ini seru banget. Selain teman-teman yang asik, Frau-fraunya tuh juga baik banget, membantu banget aku dalam belajar bahasa Jerman ini. Pokoknya Deutsch Academia seru banget.